Apa sih yang kebayang saat kamu mendengar kata HIV/AIDS? Sebuah penyakit yang menyeramkan, sebuah kutukan, kondisi yang perlu disembunyikan karena merupakan sebuah aib. Terus, gimana pandangan kamu soal orang dengan HIV/AIDS? Orang-orang yang perlu dihindari dan dikucilkan. Kalau iya, mungkin kamu telah terpengaruh sama stigma negatif terkait HIV/AIDS. Sadar atau tidak, stigma negatif seperti ini justru bisa memperburuk penanganan dan pencegahan HIV/AIDS loh. Karena berbagai pandangan negatif yang ditujukan terhadap isu HIV/AIDS, banyak orang yang menjadi enggan, takut, bahkan malu untuk sekedar melakukan konseling dan tes HIV. Orang yang sudah terdeteksi pun akhirnya menjadi sulit mengakses pengobatan karena khawatir akan perlakuan buruk dari orang-orang sekitar. Khususnya orang terdekat seperti keluarga. Itulah kenapa supaya rekan-rekan tidak terjebak dalam stigma negatif tersebut, kali ini saya mau jelasin lebih lanjut soal HIV/AIDS. Biar lebih kenal juga dan nggak salah paham soal HIV/AIDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Firmansyah. Saya Duta Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Ciamis, perwakilan dari SMA Negeri 2 Banjarsari. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Ciamis beserta Bapak Wakil. Yang saya hormati Bapak Kepala Kesekretariatan Komisi Penanggulangan AIDS beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Banjarsari beserta jajarannya. Di sini saya akan membahas virus HIV yang sedang booming di Indonesia. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh. Untuk mereplikasi virus ini menyasar sel CD4 dalam tubuh manusia, yaitu bagian dari sel darah putih yang berfungsi untuk melawan infeksi. Semakin banyak virus HIV bereplikasi dalam tubuh, maka semakin sedikit sel CD4. Jadi kalau CD4 ini hancur, sistem kekebalan tubuh pun menurun sehingga jadi lebih rentan terserang berbagai penyakit. Proses ini umumnya enggak terjadi secara drastis, sehingga kalau terinfeksi sejak dini masih bisa dikendalikan dan dihambat dengan pengobatan yang tepat. Nah, mungkin sebagai orang menganggap kalau HIV/AIDS itu sama. Tapi sebenarnya berbeda loh. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV yang terjadi kalau infeksi HIV nggak segera ditangani. Tubuh jadi nggak bisa lagi untuk melawan infeksi yang ujung-ujungnya berakibat fatal. Makanya untuk mencegah penyebaran HIV serta untuk mencegah perkembangan HIV menjadi AIDS, kita semua tanpa terkecuali perlu mengenal lebih lanjut mengenai penyakit yang satu ini. Mulai dari apa saja gejalanya, gimana penularannya, hingga pengobatannya. Yang akan saya bahas di sini adalah gejalanya nih. Kebanyakan orang HIV nggak sadar kalau dirinya mengalami gejala HIV. Soalnya gejala awalnya tuh biasa saja, ringan banget, bahkan bisa nggak kerasa sama sekali. Sekalipun ada gejala, biasanya muncul awal infeksi itu pada masa konversi yang terjadi 2-6 minggu pertama. Setelah terpapar HIV, gejala yang timbul biasanya mirip dengan gejala flu. Makanya sering disebut sebagai flu-like syndrome. Yakni gejala yang ditandai dengan demam, lemas, dan kelelahan. Sama nyeri otot dan area kelenjar getah bening. Gejala ini bisa berlangsung selama 1-2 minggu. Sebagai tanda perlawanan, daya tahan tubuh terhadap infeksi HIV. Terus kalau biarin aja seperti itu, infeksi HIV bisa berkembang ke tahap laten yang bisa berlangsung bertahun-tahun. Pada fase ini orang HIV bisa hidup tanpa gejala sampai sekitar 5-10 tahun. Jadi ya selama masa itu rasanya kayak sehat-sehat saja gitu. Padahal meski tanpa gejala, replikasi virus terus berjalan dengan sistem kekebalan tubuh pun semakin runtuh. Nah, di akhir fase ini, jika HIV tidak ditangani dengan pengobatan, maka selanjutnya status HIV bisa terus berlanjut ke tahap yang lebih berat.
dan dapat ditandai dengan gejala-gejala yang lebih berat dan mengganggu. Soalnya tahap ini jumlah sel CD4 sudah sangat rendah. Jadi sistem daya tahan tubuh nggak mampu lagi tuh untuk melindungi diri dari berbagai penyebab infeksi. Gejala yang muncul bisa berbeda-beda tergantung infeksi apa saja yang menyertai, mulai dari batuk, pilek yang tidak kunjung sembuh, diare sampai berminggu-minggu atau berulang-ulang, penurunan berat badan, demam berhari-hari, munculnya ruam-ruam, dan sariawan yang timbul dan enggak sembuh-sembuh. Bahkan malah bikin jadi susah makan dan minum. Pembengkakan kelenjar getah bening. Terus tubuh pun semakin lama jika tidak ditangani kondisinya akan terus berkembang dan membuat tubuh semakin tidak berdaya. Kondisi inilah yang dikenal sebagai AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Kedengarannya sangat berat ya. Itulah kenapa kondisi ini perlu disikapi dengan tepat, bukan dengan stigmatisasi. Makanya kita perlu melakukan langkah pencegahan yang benar, upaya deteksi diri serta pengobatan sesuai dengan jika memang telah terdeteksi HIV. Nah, buat pencegahnya kita perlu tahu dulu nih bagaimana sih penularannya. Di antaranya yang pertama, berhubungan seksual dengan orang yang telah terinfeksi HIV. Risiko penularan semakin besar bila sering bergonta-ganti pasangan atau melakukan hubungan seksual dengan lebih satu pasangan. Dan yang kedua adalah penularan HIV dapat terjadi dari ibu yang terinfeksi HIV ke bayi yang dikandungnya selama kehamilan, saat melahirkan, atau saat menyusui. HIV juga dapat ditularkan melalui penggunaan bersama alat suntik, alat tindik, atau alat yang telah terkontaminasi HIV. Ada beberapa langkah pencegahannya. Yang pertama, hindari berhubungan intim dengan bergonta-ganti pasangan. Lebih baik setia sama satu pasangan saja untuk mencegah penularan virus HIV. Sebaiknya gunakan pengaman saat berhubungan intim dengan pasangan terlebih dahulu. Kalau status HIV pasangan belum diketahui, atau kalau kamu memang memiliki pasangan yang merupakan seorang ODHIV atau orang dalam HIV. Selanjutnya, untuk pencegahan, kamu dianjurkan untuk selalu jalani pola hidup sehat dan hindari perilaku beresiko lainnya, seperti menggunakan narkoba suntik, memperhatikan sanitasi fasilitas layanan yang menggunakan jarum suntik, dan ada satu lagi nih yang penting dilakukan, yaitu jalani konseling dan tes HIV, apalagi kalau kamu sebelumnya punya riwayat perilaku beresiko terhadap penularan HIV. Konseling dan tes HIV ini bermanfaat untuk mengedukasi dirimu tentang HIV dan AIDS, sambil menilai apakah dirimu beresiko HIV. Selanjutnya, untuk memastikan kamu bisa menjadi testing yang akan membantu kamu untuk mendeteksi apakah benar dari infeksi HIV atau tidak. Kalau terdeteksi non-reaktif atau negatif, seenggaknya kamu jadi lebih bisa berperilaku lebih aman ke depannya. Kalaupun terdeteksi reaktif atau positif, kamu bisa segera ditangani sehingga terhindar dari AIDS dan berbagai komplikasi berbahaya lainnya. Makanya sekali lagi saya tekankan, you stop stigma negatif terhadap HIV dan AIDS. Nah, mungkin itu tadi sedikit gambaran dari saya tentang HIV dan AIDS. Selanjutnya saya akan membahas tentang kondisi sosial dan pergaulan siswa SMA Negeri 2 Banjarsari. Di SMA Negeri 2 Banjarsari bisa dikatakan kualitas siswa dan pergaulan siswa di sini sangat baik. Apalagi SMA Negeri 2 Banjarsari adalah sekolah adiwiyata nomor 1 di Ciamis. Nah, dengan ini para siswa dan siswi sangat diwajibkan menerapkan pola hidup sehat dan menjaga lingkungan sekolah, khususnya juga untuk diri sendiri, khususnya juga dalam pakaian dan makanan yang dikonsumsi. Nah, dengan itu diharapkan siswa dan siswi SMA Negeri 2 Banjarsari bisa menjaga dirinya sendiri dari berbagai penyakit. Terus gimana nih kalau ada orang yang positif HIV/AIDS? Tenang, saya tahu pasti kamu merasa shock, khawatir saat mengetahui hal tersebut. Tapi perlu kamu ketahui bahwa HIV itu bukan akhir dari segalanya.
Meski hingga kini belum ada obat yang belum bisa benar-benar menyembuhkannya, tapi ada jenis obat yang dapat menghambat perkembangan virus dalam tubuh, yaitu obat antiretroviral atau ARV. Selama mengkonsumsi obat ini, dokter akan selalu memonitor jumlah virus dalam tubuh dan sel CD4 untuk menilai respons tubuh terhadap pengobatan yang dilakukan setidaknya setiap 3-6 bulan. Itu mungkin sedikit harapan saya untuk pihak sekolah. Selanjutnya, ada harapan yang saya usulkan kepada pihak pemerintahan di Kabupaten Ciamis. Yang pertama yaitu dengan adanya program Komisi Penanggulangan AIDS ini, saya harap program ini bisa berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap semua pihak, khususnya di pihak kesehatan. Saya harap para duta KPA bisa mendapatkan bimbingan dan ilmu yang lebih luas tentang apa itu virus HIV dan bisa disampaikan langsung oleh ahlinya, seperti dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk bisa menyampaikan apa sih tentang HIV dan AIDS itu. Jadi supaya para duta itu paham dan tahu apa itu HIV dan AIDS sesuai dengan perannya saat ini sebagai duta Komisi Penanggulangan AIDS. Nah, mungkin itu tadi sedikit solusi yang bisa saya tawarkan atau saya ungkapkan terkait HIV dan AIDS. Selanjutnya, apa sih harapan saya terhadap sekolah? Nah, dengan adanya berita terkait HIV/AIDS ini, saya harap sekolah bisa memahami keadaan ini dan bisa menyediakan atau mengusulkan kepada pemerintah untuk mengadakan tes HIV bagi siswa-siswinya atau webinar dan sosialisasi terkait HIV dan AIDS. Dan selanjutnya harapan saya yaitu berkaitan dengan tadi kondisi sosial dan pergaulan siswa, saya harap sekolah bisa semakin memfokuskan program adiwiyata di sekolah karena ini sangat berefek kepada siswa-siswi dan untuk para warga sekolah. Nah, mungkin itu tadi sedikit gambaran kondisi siswa dan pergaulan siswa di SMA Negeri 2 Banjarsari. Selanjutnya, apa sih solusi dari saya? Yang pertama, mengadakan sosialisasi atau webinar terkait bahaya, dampak, dan penularan terkait HIV/AIDS di setiap sekolah. Selanjutnya, penerapan kewaspadaan anak remaja yang bisa dibimbing langsung oleh tenaga kesehatan. Lalu yang terakhir, sediakan layanan dan kontak person untuk pasien yang memerlukan konsultasi. Nah, mungkin itu tadi sedikit definisi tentang HIV dan AIDS dari saya. Dan sedikit harapan kepada sekolah dan pemerintah. Nah, saya mohon maaf bila ada salah kata dan kurang berkenan di hati semua para penonton. Dan saya izin undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.